Oke, teman-teman, saya akan mulai dengan satu premis. Setiap demo di Indonesia itu pasti punya penunggang gelap. Semua aksi rakyat, semua gerakan sosial di Indonesia itu pasti rentan banget buat disusupi. Dan juga pastinya rentan buat ditunggangi. Sebut aja satu, senatural apapun keresahan, apapun demonya Pak, itu pasti nanti ada penunggang gelap yang berusaha untuk mengambil kendali dan mengambil keuntungan dari demo itu. Kita sebut saja kalau dalam historisnya, Gerakan 65, 98 atau bahkan demo bubarkan DPR yang kemarin sekalipun. Jadi setiap kali rakyat itu marah, setiap kali rakyat itu resah, dan setiap kali rakyat itu tersakiti, pasti Pak ada satu tangan yang berusaha mengambil keuntungan dari keresahan kita dan memanfaatkan kemarahan kita itu. Rakyat Pak hari ini tuh Pak selalu berada di posisi yang serba salah. Mau turun aksi itu nanti ditunggangi dan dieksekusi, dan itu pun sama polisi. Tapi kalau nggak turun, itu juga nanti tetap ditindas dan tetap dilindas. Serba salah Pak rakyat itu Pak. Lalu siapa Pak yang ngambil keuntungan dari ini semua? Jawabannya ya satu, oligarki. Oligarki ini tuh bisa siapa saja, dan pada endingnya pun kita akan menerka-nerka itu dan gak akan bisa memverifikasi. Tapi kali ini Pak, kita gak ngomong soal siapa yang menunggangi. Tapi kenapa Pak, kok gerakan sosial kita itu sangat gampang untuk ditunggangi? Kenapa Pak masa demonstran kita itu sangat gampang untuk diprovokasi? Dan halo teman-teman, saya LVW dan saya ucapkan panjang umur pergerakan, panjang umur rakyat yang melawan, dan warga jaga warga serta rakyat bantu rakyat. Pertama-tama saya mau tekankan dulu, hari ini di narasi kali ini orang-orang itu kebanyakan itu pengennya itu cuma nuduh dalam aksi provokasi ini. Oh ini dalangnya, ini aktornya, ini pemainnya, inilah si itulah. Pokoknya mereka itu pengennya itu nunjuk orang. Tapi pada faktanya semua itu belum bisa dikonfirmasi dan belum bisa diverifikasi. Tapi hari ini belum ada orang yang menanyakan kenapa kok bisa dengan gampangnya demonstrasi kita yang isinya itu amarah rakyat, luapan emosi rakyat terhadap pemerintah itu dengan gampangnya ditunggangi Pak. Itu. Terus yang kedua ya, perlu saya sampaikan dulu Pak, kalau amarah publik hari ini itu emang natural, gak terkondisi dan gak didalangi. Itu adalah sebuah fakta yang gak bisa dibantah oleh siapapun. Pemerintah kita itu banyak penyakitnya, tapi sayangnya Pak, kemarahan rakyat kita itu seringkali itu kayak tinju gini. Kepalanya kuat tapi gak ada tulangnya. Jadi gampang diarahkan. Pukulannya itu keras Pak, tapi semua orang itu bisa mengambil alih ini, gak ada fondasinya. Terus pertanyaannya, kenapa sih masyarakat kita itu kok gampang ditunggangi? Oke, jangan langsung dijawab karena masyarakat kita SDM rendah. Oh nggak kayak gitu juga Pak. Banyak kok orang-orang yang terprovokasi kemarin itu SDM-nya tinggi. Misal kayak saya pun ya terprovokasi pasti. Walaupun saya nggak ngomong SDM tinggi, tapi cuma pernah mendapatkan pendidikan yang lumayan bagus gitu aja. Nah, terus oke, pertanyaannya kenapa kok masyarakat kita ini benar-benar gampang untuk diprovokasi? Jawabannya ya sederhana Pak. Karena masyarakat kita itu adalah floating mass. Oke, apa sih floating mass itu? Jadi floating mass itu adalah massa mengambang, alias masyarakat yang tidak terbiasa dengan politik, tidak memiliki ideologi yang padat, dan punya prinsip kebenaran yang sangat relatif. Dan juga masyarakat kita itu juga gak terbiasa untuk menyuarakan haknya, gak terbiasa dalam pergerakan, dan gak terbiasa untuk bersuara juga. Akhirnya yang terjadi ketika masyarakat itu marah adalah masyarakat ini tuh bergerak dengan aliran yang deras. Tapi sayangnya itu gak terkondisi, gak terorganisasi, dan tujuannya itu gak tersistemasi. Jadi kalau bahasa kasarnya itu, ini tuh luapan amarah yang gak terfilter sama sekali. Misal kalau kayak kemarin itu ya, gerakan pembakaran gedung-gedung pemerintahan kemarin itu, jika kita lihat secara naif dengan menihilkan variabel provokator itu bisa kita bilang sebagai emosi rakyat. Tapi perlu dicatat ya Pak ya, hukum dari gerakan floating mass itu adalah floating mass itu gampang sekali untuk ditunggangi. Dan dalam konteks hari ini ya, penunggang gelap itu sangat merugikan tercapainya tujuan dari gerakan kita. Provokator itu merugikan sekali. Intinya Pak, masyarakat kita hari ini itu sudah direkayasa sedemikian rupa oleh elit untuk mudah digiring dan mudah untuk diprovokasi. Terus pertanyaan selanjutnya itu adalah, sejak kapan sih masyarakat Indonesia ini itu menjadi floating mass? Jawabannya ya sejak Orde Baru. Jadi publik itu dijauhkan dari politik sejak Orba.
Orba ini tuh gak kepingin rakyat ini tuh protes dengan kebijakannya. Tapi mereka itu gak pernah menyadari kalau efek mendepolitisasi rakyat itu bisa kena ke mereka sendiri. Jadi rakyat itu dijauhkan dari ideologi. Rakyat itu juga dijauhkan dari partisipasi politik. Standar, dan yang paling parah itu adalah standar kebenaran itu dipegang sama pemerintah. Pemerintah ini menentukan benar salah. Jadi kalau kamu demo itu salah, kalau kamu nurut pemerintah itu benar. Nah ini itu akhirnya membuat rakyat itu nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika pemerintah itu sudah terbukti salah. Jadi ya ketika rakyat itu lapar dan nggak tahu harus menyalahkan siapa, akhirnya ya kemarahan rakyat itu bisa melebar kemana-mana. Tinjunya rakyat itu bukan ke atas, bisa ke samping, atau yang paling parah itu bahkan ke bawah. Target kemarahannya itu bukan cuma pemerintah, tapi bisa lainnya. Bisa etnis, bisa toko-toko, bisa pasar, dan siapapun dalam gerakan floating mass yang tidak terkondisi ini itu bisa jadi korban. Dan ini Pak, gerakan yang seperti ini itu yang paling disenangi oleh para penunggang demo. Kemarahan massa yang gak punya ideologi, yang buta politik, dan yang gak tahu harus berbuat apa untuk membela diri dan haknya, itu akhirnya ditunggangi oleh pihak yang pengen berkuasa untuk memuluskan kepentingannya. Misal kejadian Kristallnacht, nah ini bahasa Jerman tahun 38 di Jerman ini. Jerman itu Pak ngalami depresi ekonomi. Pengangguran itu tinggi dan rakyat pada saat itu masih bekas pemerintahan feodal yang mana gak punya partisipasi politik. Akhirnya dalam gerakan itu, dalam keresahan rakyat itu yang disalahkan siapa? Yahudi dibantai. Terus siapa yang ngambil peluang itu? Ya Hitler ngambil peluang itu pakai Nazi. Terus selanjutnya itu Pak kita bisa melihat gerakan Arab Spring. Awalnya Arab Spring ini protes damai Pak. Arab Spring itu damai. Tapi rakyat muda yang frustasi ini tuh gampang sekali dikompori sama NATO untuk menggulingkan Muammar Gaddafi, yang mana dia memang pada saat itu berkonflik dengan Amerika. Akhirnya muncullah Pak perang sipil. Nah itulah Pak bahasanya masyarakat yang lapar dan didepolitisasi. Makanya kan kalau kita lihat Amerika, sekacau apapun demonya, sekacau apapun unjuk rasanya, gak ada yang bisa menurunkan presiden lewat tekanan massa. Karena rakyatnya itu banyak yang melek politik. Begitupun Inggris, Prancis pasca revolusi Prancis ya, atau bahkan Jepang sekalipun Pak. Rakyatnya itu dihidupi dan politik itu jadi bahan edukasi. Nah itulah Pak alasan pertama kenapa demo kali ini tuh gampang banget disusupi. Dan pesan saya di chapter pertama ini, kita itu Pak udah capek Pak sama pemerintah, dan sekarang kita dipakai mainan juga sama oligarki. Ya jangan mau Pak. Dan kok bisa saya ngomong oligarki itu yang menunggangi? Ya terlepas siapapun oligarkinya, tapi alasannya adalah the iron law of oligarki. Oke kawan-kawan sekalian, setelah kita bahas floating mass, sekarang kita waktunya masuk ke hukum politik klasik alias the iron law of oligarki. Sosiolog namanya Robert Michels itu pernah bilang, setiap organisasi betapapun demokratis akan berakhir dikuasai oleh segelintir elit. Itu Pak hukumnya. Awalnya teori ini tuh dibangun dari riset terhadap serikat buruh dari Partai Tani dan Partai Serikat Kerja. Tapi hari ini ya teman-teman, bahkan gerakan sosial baru yang cair, horizontal, tanpa institusi formal, atau yang diklaim sebagai gerakan murni rakyat, itu pun gak lepas dari oligarki. Jadi kalau kalian ngomong, oh organisasi itu ternyata udah dipegang sama penguasa, ya enggak Pak. Gerakan secair apapun itu pasti dimasuki oligarki. Gerakan tanpa elit, gerakan yang murni kepentingan rakyat itu mitos. Jadi teman-teman, gerakan masa cair seperti kemarin itu bisa dikategorikan sebagai new social movement. New social movement ini beda banget dengan gerakan lama. Kalau gerakan sosial lama itu butuh organisasi dan ideologi, sekarang kita itu cuma butuh komunitas dan pesan berantai atau postingan di IG. Hanya dengan itu Pak, kita udah bisa langsung turun demo. Gerakan sosial baru alias new social movement itu sifatnya itu sporadik banget, dan kebanyakan rakyat yang ikut dengan gerakan itu nggak ngerti tuntutannya. Jadi FOMO movement alias anak-anak yang FOMO dan datang demo itu bukan realitas yang baru sebenarnya dalam new social movement. Pernah dengar teman-teman selektivism atau FOMO movement nggak? Oh itu silakan dicari sendiri, dan memang itu bukan sebuah hal yang baru.
Jadi kalau sederhananya itu ya Pak ya, asal solidaritas itu berangkat, ya termasuk saya pun ya termasuk kayak gitu. Jadi saya berangkat demo kemarin itu asal solidaritas saja sebenarnya. Gak tahu tuntutan jelasnya itu apa. Nah, tapi Pak, mari kita jujur. Meski di dalam demo yang sporadik dan cair kayak gitu, selalu ada Pak figur-figur sentral yang ngompori Pak. Dan katanya kalau gerakan ini tuh horizontal banget ya, istilahnya dari rakyat semua. Tetep Pak, kita itu di dalam gerakan ini tuh ada gatekeeper informasi. Jadi siapa yang pegang akun buzzer, siapa yang mengondisikan kerusuhan, dan siapa yang diuntungkan dari kerusuhan ini tuh nyata. Dan anjingnya ya teman-teman, gerakan ini tuh selalu mengatasnamakan rakyat. Jadi mereka ini berlindung di belakang rakyat yang memang marah dan rakyat yang memang resah dan mengambil untung dari semua itu dengan cara membuat kerusuhan. Terus pertanyaannya Pak, gimana caranya orang-orang penunggang gelap ini tuh menunggangi gerakan sosial dan menyusupi gerakan-gerakan sosial yang gak terorganisasi kayak gini? Ya yang pertama, mereka itu butuh pemegang narasi. Gerakan secair apapun, sesporadik apapun, itu tetap butuh narasi. Dan narasi itu butuh juru bicara. Terus hari ini siapa juru bicaranya dari demonstrasi ini? Jawabannya ya adalah buzzer Pak. Entah itu orang sungguhan atau buzzer beneran ya. Dari sini oligarki itu bisa menyusup lewat orang-orang itu yang hari ini itu memang dibayar untuk melakukan itu. Terus yang kedua, yang paling penting dari penyusupan itu adalah ada pendanaan. Nah ini logikanya tuh kayak gini ya teman-teman. Kita ini kan rakyat kecil. Rakyat kecil mana bisa Pak bikin molotov Pak. Rakyat kecil itu mana bisa Pak bikin ledakan-ledakan sebesar itu Pak. Kita tuh Pak gak punya uang buat beli bensin. Kita tuh gak punya uang Pak buat beli botol sebanyak itu. Mending ya kalau kita berangkat demo, uangnya pasti kita simpen buat beli air atau beli rokok, atau mungkin beli bensin untuk ngisi tangki kita sendiri. Ngapain buat bakar-bakar dan membakar gedung-gedung besar. Dan yang paling menjengkelkan itu adalah membakar gerahadi. Itu pasti butuh minyak yang besar, itu pasti butuh bensin yang banyak. Dan ya gak mungkin Pak pendemo itu bakar kayak gitu tuh gak mungkin. Terus yang ketiga Pak, dalam proses penunggangan gerakan ini itu mereka itu punya eksekutor. Eksekutor ini tuh bisa provokator yang ada di demo, bisa lewat orang yang ngomporin massa, atau bahkan lewat aparat-aparat yang ada di sana sekalipun ya. Itu bisa saja mereka, karena mereka ada di demonstrasi itu. Pokoknya mereka ini tuh penunggang gelap. Terus tujuannya bikin ricuh itu apa? Tujuannya itu sebenarnya cuma satu Pak. Mereka ini menekan pemerintahan. Dan ketika kita itu lagi marah, lagi demo, lagi bakar-bakar, si penunggang gelap ini yang aktor utamanya, bukan aktor, penunggang utamanya ini datang ke pemerintahan, ngobrol lah sama presiden sekarang Pak Prabowo. Oke, sekarang kamu kasih apa yang saya mau, kalau nggak gitu kamu tak bikin ricuh terus. Nah itu logika sederhananya Pak. Terus yang kedua, tujuan lain dari demonstrasi ini tuh dibikin ricuh itu adalah untuk mendelegitimasi aksi. Misal kayak gini, mereka bikin ricuh, ternyata yang bikin ricuh itu dari pemerintah sendiri, dan pemerintah itu bisa ngomong, ini sudah bukan demo, ini kericuhan, pantas ditembakin aja. Nah kayak gitu. Nah ini semuanya asumsi ya. Tapi ketika kita itu menggunakan prinsip iron law of oligarchy dan digunakan untuk melihat gerakan sosial baru, kayaknya metode-metode kayak gini tuh bisa terjadi. Dan kalau udah gini Pak, rakyat itu cuma dipakai mainan, capek akhirnya. Nah disitulah Pak gak enaknya Pak. Kita itu udah capek, sumpah udah capek, gak karu-karuan lah. Tapi ya kita udah tahu kan ada iron law of oligarchy, dan kita harus waspada Pak di tengah kondisi yang amarah kita itu seringkali gak terkontrol karena memang pemerintahan ya sakit Pak. Oke, kali ini tuh bukan catatan seorang demonstran, tapi catatan untuk para demonstran. Jadi kayak gini ya. Terus kalau kita itu ditunggangi, berarti kita nggak usah melawan lagi, nggak usah demo lagi. Ya nggak kayak gitu juga Pak logikanya. Kita itu tetap Pak harus ngelawan ketidakadilan kayak gini, harus tetap kritis dan harus tetap melek Pak soal kepentingan rakyat. Dan kita itu harus membedakan mana yang murni rakyat dan mana yang bukan, mana yang beneran mewakili kepentingannya rakyat dan mana yang beneran untuk ditunggangi. Dan cara bedakannya gimana? Ya sebenarnya sederhana. Apakah demonstrasi itu ada tuntutannya? Itu harus selalu kita tanyakan ke diri sendiri sebelum kita datang ke demonstrasi. Terus yang kedua, apa
apakah demonstrasi itu tuntutannya utopis atau tuntutannya ini serius gak sih? Kalau di awal-awal kayak yang kemarin demo DPR ini, saya belum melihat tuntutan ini terstruktur. Bagi saya tuntutan membubarkan DPR itu adalah suatu hal yang utopis dan gak mungkin ketika kita mau menjalankan negara yang demokratis ya. Karena itu kan bagian dari trias politika juga. Tapi baru beberapa hari ini saya senang banget karena tuntutannya itu udah terstruktur dan sangat baik. 17 plus 8 tuntutan rakyat itu jelas sekali Pak. Dan itu harus dipenuhi. Takutnya nanti ya kalau nggak dipenuhi, masyarakat itu nanti lebih marah dan bisa-bisa diprovokasi lagi, ditunggangi lagi. Capek Pak, sumpah ditunggangi itu Pak. Sakit hati itu. Hati itu sakit kalau ditunggangi. Kasarannya udah demo tulus-tulus bela rakyat, walah tambah dinaikin kayak gitu. Astagfirullah, sakit psikopat orang-orang itu sumpah. Dan ini selanjutnya metode kalau di lapangan ya. Biar gimana caranya nggak kena provokasi. Pertama Pak, kenali semua orang. Maksudnya bukan semua orang yang ada di demo itu. Maksudnya satu kelompok kalian, satu komunitas kalian itu kenali semua orang. Pakai atribut dan tangkap Pak siapapun yang jadi provokator. Organisasikan gerakan dan tolak semua penunggang gelap yang masuk di barisan kalian. Terus yang paling jelas itu ya Pak ya, pilih satu pemimpin yang menurut kalian itu gak dapat digoyang dan punya mental murni untuk rakyat. Sederhana sebenarnya itu, tapi ya agak susah dilakukan. Tapi tetap Pak harus diusahakan. Dan itulah teman-teman analisis saya. Saya LVW, saya ucapkan panjang umur pergerakan, panjang umur rakyat yang melawan, dan panjang umur perjuangan menuntut keadilan. Warga jaga warga dan rakyat bantu rakyat. Sampai jumpa.